menjadi orang-orang yang ridho pada yang Allah ridho, dan kita ridho dengan apa yang telah Allah berikan pada kita. Topiknya adalah terkait dengan sabar. Di antara motivasi kita untuk bersabar adalah surat Al-Mudaththir. Di dalam surat Al-Mudaththir Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Makna di antara makna yang bisa kita ambil untuk diterapkan kepada kehidupan kita dari dua ayat ini adalah, bagi kita yang selama ini berselimut dalam kenyamanan, ada di zona nyaman yang membuat kita merasa hidup sudah baik-baik saja. Sebenarnya Allah telah berikan peringatan pada kita, perintah pada kita untuk bangun, lalu berilah peringatan. Artinya, zona nyaman yang kita rasakan sekarang ini tidak cukup. Ketika Allah beri kelapangan kita sehat, kelapangan dalam ilmu, kelapangan dalam harta, maka bergerak untuk memberikan peringatan pada orang-orang apapun bentuknya. Selama itu diridhoi oleh Allah, maka ini adalah perintah yang harus dijalankan. Apa yang diperingatkan? Warabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhan. Bagi kita seorang dokter, menceritakan pada pasien kita bahwa dia harus berserah diri untuk bisa sembuh, atau dengan menyatakan, Dek, karena berdoa sebelum minum obat, itu adalah bentuk dari kita mengagungkan Allah, menempatkan Allah posisinya lebih besar, jauh lebih besar, dan sebenarnya satu-satu terhadap kesembuhan. Mengajak teman-teman untuk memperoleh ilmu yang bisa membantu orang-orang lain untuk menjadi sehat, lebih sehat, itu merupakan bentuk pengakuan kita bahwa kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan, dan itu adalah bentuk mengagungkan Allah. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaian. Makna diantaranya adalah sambil kita memberi peringatan, maka kita pun perlu untuk membersihkan diri. Nah, ini diantara yang akan kita bahas sekarang, betapa kita harus bersabar ketika kita berusaha membersihkan diri. Walijza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, baik keji pada orang lain maupun keji pada diri sendiri. Wala tamnun tastaghfir, janganlah engkau Muhammad, maksudnya, dan kita memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Terutama hal yang sangat menyedihkan adalah ketika kita bersedekah dan langsung dalam niatnya itu berharap Allah akan menggantinya dalam bentuk uang, harta langsung pada kita. Atau kita berharap ketika kita mau mendidik atau menolong orang, itu berdasarkan berapa biaya yang akan diberikan pada kita. Sungguh bahwa Allah yang memberikan sakit pada pasien-pasien kita, dari sekian banyak orang yang mampu membantu, Allah hadirkan pasien-pasien itu ke kita, dan Allah nanti akan memberikan akal bagi kita untuk menolong, dan Allah sembuhkan. Lalu bagaimana mungkin kita merasa berhak untuk mendapatkan harta segini dari apa yang telah Allah berikan? Bisa jadi beban pekerjaan kita yang menurut kita tidak sesuai pembayarannya dibandingkan dengan apa yang kita lakukan, itu mungkin bentuk dari Allah ingin membersihkan harta kita, atau mengingatkan kita bahwa dari awal pasien ini sakit hingga sembuh, kita hanya bagian kecil dari apa yang telah Allah tetapkan.
dan uang yang kita dapatkan adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan, berapapun itu. Ayat yang terakhir kita bahas dalam surat Al-Mudaththir 1-7 adalah kalimat wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ini kalimat ayat yang sangat kuat yang harus kita tanamkan, kita pahami, kemudian kita ulang-ulang dalam kehidupan kita, bahwa kalau ada sesuatu yang membuat kita menjadi marah, kecewa, putus asa, terutama ketika kita dalam posisi berada di posisi itu lebih tinggi ya, oleh status sosial, ataupun misalnya orang tua ke anaknya, suami ke istrinya, itu dia punya kesempatan untuk meluapkan amarah, lalu ketika mau bersabar, itu sabar karena Allah. Saya gimana mau sabar? Orang ini diajak ngomong nggak mau dengar. Gimana saya mau sabar? Orang ini tetap menghina. Gimana mau sabar? Dia tidak sopan. Nah, sabarnya bukan karena dia sopan, nunggu dia tidak jahat, nunggu dia tidak menyakiti. Kita sabar langsung saat itu karena Allah. Di dalam ayat 1-7 ini Allah menggunakan kata-kata wa dan. Artinya ini adalah satu paket perintah yang harus kita jalankan. Keluar dari zona nyaman, beri peringatan. Isinya mengagungkan Tuhan. Sambil berjalan dan harus sambil berjalan kita bersikap diri kita. Dan harus kita tinggalkan juga perbuatan yang keji, dan harus kita mengabdi, memberikan sesuatu tanpa pamrih, dan kita harus bersabar. Sabarnya untuk karena apa? Karena Allah. Insya Allah kesabaran jadi mudah sekali didapat ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Maka kita bilang kita sabar dulu, ya Allah. Gak peduli orang itu mau paham, mau ngerti. Yang penting kita sabar dengan Allah. Maka insya Allah kita bisa mendapatkan kesabaran tersebut. Kemudian motivasi agar kita bisa sabar yang lain adalah datang dari surat Luqman. Surat ke-31 ayat 17 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Termasuk ketika Bapak Ibu harus mengajar ilmiah misalnya, dokteran menceritakan beginilah penggunaan antibiotik, itu diantaranya memberikan ilmu agar teman-teman kita bisa mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan tidak menambah buruk kondisi karena ketidaktahuan. Ya. Apalagi kalau kita ingin menasehati orang di dalam hal agama, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia. Maka Luqman mengajarkan pada anaknya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara penting. Jadi di sini ada kalimat, ini dan tapi bersabarlah ini loh Dek, terhadap nanti apa yang ikut berenang loh Dek. dalam rangka kita mengerjakan sholat dan menyuruh manusia berbuat ma'ruf dan mencegah mereka dari kekufuran, maka kita harus siap-siap akan terjadi sesuatu kepada kita, dan itu membutuhkan kesabaran. Maka kalimatnya, bersabarlah terhadap apa yang terjadi pada kita. Dan ini sudah diperingatkan, apapun itu. Bukan tidak mungkin ketika kita di awal mencoba untuk menasihati orang karena itu bagian dari kewajiban. Sedangkan menunggu kita sempurna itu tidaklah mudah, dan kita tidak dituntut untuk menjadi sempurna dalam upaya memberi peringatan pada orang. Dan kadang-kadang bisa saja mungkin kita selalu memberi peringatan lalu cobaan itu datang. Misalnya kita bicara mengenai sedekah, setelah itu ternyata secara tidak sadar kita jadi sulit bersedekah. Maka tugas kita adalah bersabar.
Bersabar ketika juga ada orang yang kemudian memperingat kita tidak dengan cara yang baik. Ada orang yang memotivasi dengan, yuk semangat yuk, sedekah lagi. Saya mendengar apa yang antum nasihatkan tergerak. Adik mendengar ayah menasihati sedekah, adik jadi mau bersedekah, alhamdulillah. Sekarang ayah kapan terakhir sedekah, yuk, takutnya setan menggoda. Atau ada orang yang mengatakan gini, gimana sih, bisa aja ceramah, sedekah sendiri enggak. Mana, sampai sekarang penting nggak ada sedekah. Itu hal yang bisa jadi bagi orang yang ingin mencoba untuk berdakwah. Hal yang harus dia terima. Yang pertama, mengingatkan dia untuk bersedekah, menarik dia untuk kembali ke jalan yang benar. Bukankah Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah menarik Fir'aun kembali ke jalan yang benar, itu kalimatnya jadi kalimatnya Nabi Musa itu dalam surat An-Naba itu adalah diminta Nabi Musa untuk mengatakan pada Fir'aun, maukah engkau kembali kepada Allah? Kalau mau nanti ditunjukin jalan. Menarik untuk kembali. Berbeda dengan ketika kalimatnya bisa aja cuman dakwah, tetapi tidak mengerjakan. Manusia selalu ada khilafan. Setan di situ selalu bergerak untuk menggoda. Tapi kalimat itu bukan untuk mengajak orang kembali, tetapi justru membuat orang untuk ragu untuk berdakwah, seakan-akan ketidaksempurnaan dalam upayanya itu adalah hal yang harusnya tidak memberikan hak dia untuk berdakwah. Bukankah para sahabat saling menasehati dalam setiap pertemuan, bahkan waktu mereka mendapatkan surat turun Al-Asr, atau saat mereka misalnya berjerumus, bukankah mereka saling menasehati walaupun kesempurnaan ada? Beberapa sahabat dijanjikan surga, beberapa belum, tidak dijanjikan surga, namun mereka tetap saling menasehati. Dan tugas kita adalah tetap bersabar ketika ada sesuatu menimpa kita, motivasi-motivasi yang justru meruntuhkan kita. Kemudian ngapain sih ngasih nasihat, ilmu juga belum seberapa. Wah, soal alim nih. Itu banyak kalimat-kalimat seperti ini. Menertawakan, atau kita ada dalam circle yang sangat menyenangkan dalam urusan dunia, tapi sulit untuk diajak bersama-sama beribadah misalnya. Itu kita harus bersabar, karena kalimat-kalimat seperti itu akan menghujam. Begitu Bapak Ibu lebih sering untuk mencoba berdakwah, maka kalimat-kalimat itu akan sampai. Atau dihalang-halangi, atau mungkin dibully, ya, di sosmed, di mana-mana. Maka Luqman memberikan peringatan pada anaknya. Nah, di antara kita harus sabar dalam menasehati itu, berpikir, memilih kata-kata yang baik, yang memang bisa memotivasi orang dan bukan malah membuat orang menjadi jauh, adalah surat Ali Imran ayat 159. Sebuah surat yang membuat saya merimain lagi apa sih yang telah dilakukan oleh saya, yang membuat mungkin pada beberapa orang kalimat-kalimat nasihat saya menjadi sulit untuk didengar. Di sini Allah Ta'ala berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nabi Muhammad SAW ini memiliki sifat lemah lembut dalam memberikan nasihat, dalam bertutur kata. Dan di sini Allah katakan, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Mengingatkan kita bahwa kita harus terus memohon pada Allah agar diberikan hati yang lembut, perilaku yang lembut. Karena bahkan untuk Nabi Muhammad SAW pun Allah beritahu, rahmat Allah lah yang menyebabkan kita lembut. Sehingga kalau kita masih berkata kasar, berbuat kasar, hati-hati saat itu, Allah belum menurunkan rahmatnya bagi kita, dan kita harus memohon pada Allah.
Kalimat ini penting, kalimat berikutnya ayatnya adalah, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Ingat ya, Allah Ta'ala memberikan bagaimana sebuah kenikmatan diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu memberikan rahmat berlaku. Karena kalau tidak Allah berikan. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Jaga sikap kita, jaga hati kita. Hati yang kasar cenderung ketika memberikan nasihat atau berkomentar. Itu pilihan katanya adalah merendahkan. Orang yang mempunyai timing dan dia merasa sombong bahwa center of the world ini adalah dia, bahwa segala sesuatu adalah harus aturan dia, menunjukkan bahwa dia menganggap bahwa hak terutama ada di dia tanpa memikirkan hak orang lain. Yang ketika dia bikin timeline, misalnya saya bilang, ini tugas kamu ya, 2 hari selesai. 2 hari itu bagi kita sudah cukup, tapi belum tentu bagi orang lain. Mereka punya banyak rencana dan kesibukan, dan belum tentu itu jadi prioritas. Ada orang yang bekerja, berusaha mempertahankan pekerjaannya dari awal sampai ke depan. Kesulitan sekali. Lalu ada orang lain memberikan tugas, yang tugas itu kalau dihitung lebih utama untuk menolong, untuk melakukan tugasnya. Maka tidak berhak orang yang merasa tugasnya di nomor 2 kan itu berkata-kata kasar. Bisa saja ada orang datang dalam posisi sholat yang zuhur yang diberikan Allah waktu dari jam 12 misalnya sampai jam 3. Dia baru datang jam 1:30 ke tempat sholat. Nggak boleh dalam hati kita beranggapan, wah lalai, belum tentu. Bisa jadi dia harus menolong orang yang dalam kesulitan. Pernah ada satu kejadian, seorang itu harus melakukan pertemuan rapat penting untuk merencanakan menolong seorang pasien yang sakit berat. Orang lain yang tidak paham dan keilmuannya tidak sama dengan orang ini, melihat kayaknya orang ini ngapain ikut-ikut rapat. Padahal tim itu membutuhkan. Setidaknya orang tuanya membutuhkan. Maka ketika orang itu hadir di tempat sholat, tidak tepat waktu, tidak berhak orang yang lain memvonis, oh ini lalai, atau malah justru menegur. Gimana sih? Nggak ngeduluin sholat dan sebagainya. Padahal saya ingat betul itu ada Kiai Zamzam. Kiai Zamzam, beliau adalah dulu sempat jadi muazin di beberapa masjid di Mekah ya. Beliau dari Ummul Qura, kemudian beliau menjadi imam masjid di sebuah kota di Jawa Barat. Saya tanya bagaimana kalau saya pas maghrib terus saya keluar meninggalkan tempat untuk sholat di musola. Dia mengatakan kalau pasien numpuk dan di situ ada yang berat, maka tolong dulu. Bukankah Allah memberikan waktu sholat itu panjang? Ada uzur di situ. Itu membuat kita jadi lebih tenang bahwa oke, kita masih ada waktu. Lalu kita ikut jamaah berikutnya. Atau bisa jadi Allah berikan kemudahan. Jadi kita mesti berdoa sama Allah, ya Allah, izinkanlah aku untuk melakukan sholat maghrib atau sholat isya berjamaah. Maka kadang begitu maghrib, pas saya bilang, ini ada pasien enggak kok lagi pada sholat. Karena jadi udah kebiasaan bagi mereka pasien pun, di waktu sholat mereka tahu ada break pasien berikut sholat. Jadi tidak berhak kita untuk berkata kasar, mempermalukan orang, hanya karena itu. Misalnya anak kita tiba-tiba terlambat ya,
kita tanya dengan baik, ini ada apa? Kenapa? Kenapa? Karena kalau kita terus-menerus berhati kasar, bersikap keras, itu adalah godaan setan untuk menunjukkan bahwa seakan-akan penilaian satu-satunya dari kita. Tidak memberi kesempatan orang untuk berbuat lebih baik. Bisa jadi kita benar, orang itu lalai. Tetapi Allah katakan, mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Kata-katanya adalah menggunakan haul itu sekeliling. Jadi maknanya jangankan mau mendengarkan nasihat kita, mau deket aja dia nggak boleh, mendingan jauh-jauh sama orang ini. Mau orang ini nasihatnya baik mau enggak, tapi saya lebih baik menjauh. Kalau saya ingin mendapatkan kebaikan, lebih baik saya dapatkan dari orang lain yang bisa membuat saya menjadi lebih baik. Bisa jadi orang tersebut, misalnya anak kita, kita coba untuk ayo bangun, sholat gitu ya. Dia mendapatkan kekerasan verbal dari kita, sementara ternyata dia akhirnya bisa berubah ketika dia bertemu dengan kawannya, yang kawannya berkata malam mana aja kemarin sholatnya, nanti kalau lewat gue panggil ya di bawah misalnya. Kita nggak tahu kan, dan orang itu akan sadar bahwa sebenarnya nasihat kebaikan bisa dapat dari siapa saja. Tidak perlu kita berdiam untuk mendapatkan nasihat dari orang yang keras dan berhati kasar. Ini menjauh itu sampai tidak mau dekat-dekat. Sehingga kalau sudah sampai di tahap itu, mau kita ngomong, kalau kita hatinya kasar, sikapnya keras, mau kita memberikan nasihat yang baik pun tidak akan santai karena orang itu sudah menjauh. Dan itu hak dia, dan itu upaya dia untuk melindungi dirinya. Nanti kita akan bahas di bagian belakang. Bahwa dia pun tahu bahwa dia punya banyak pilihan untuk menjadi lebih baik, dan di dunia ini bukan satu-satunya kita yang berhati kasar seakan-akan punya hak untuk menjudge atau menggunakan kalimat-kalimat yang menyakiti. Maka dikatakan di situ, mohon pada Allah agar lebih lembut. Lembut itu bukan berarti ngomongnya nyakitin tapi nadanya lembut. Gak cukup nadanya lembut, kalimatnya pun harus baik. Misalnya lembut begini, kamu kok gak sholat tahajud deh, gak tahu terima kasih ya kamu ya sama Allah ya. Bukannya tahajud ini sih, kamu itu malam tidur pasti main game. Kalimat nadi lembut tapi kalimatnya menyakiti. Kenapa kita tanya, dek bangun ya, ayo kasih syukur sama Allah, tahajud ya. Terus tanya abis itu selesai tahajud, kenapa tadi gak sama tahajud? Kamu capek, kamu sakit? Gimana ya caranya supaya kamu bisa lebih mudah untuk salat tahajud? Ayah bisa bantu apa? Ada kalimat yang harus kita tata, dan itu kita mohon pada Allah. Kalau kita tidak sabar dalam memberi nasihat, maka kita akan kasar. Kalau ada kesombongan dalam diri kita, kita akan menjudge. Kita yang terbaik, cara kita ngomonglah yang terbaik. Orang ini kalau nggak nurut, dia yang salah. Lalu bagaimana untuk sesegera mungkin kita sabar dan menghilangkan sifat keras? Pertama, maafkan mereka. Kalau memang mereka salah, maafkan dulu. Oh ini ada uzur dan jangan-jangan. Lalu mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Gimana ya caranya? Supaya nanti kita bisa pergi. Gimana ya caranya? Bagaimana ya? Apa yang bisa saya bantu supaya kamu bisa lebih fokus untuk menghafal setidaknya satu ayat dalam sehari. Tidak ada hak saya bagi, ayo kamu hafalin sekian ayat sehari. Belum tentu. Dia punya teknik sendiri dalam belajar, teknik sendiri untuk mendalami sebuah ilmu. Bahkan Rasulullah SAW aja memberikan nasihat berbeda-beda pada masing-masing orang. Bahkan Allah saja dalam Al-Quran memberi motivasi surga ini berbeda-beda sesuai dengan apa yang manusia itu inginkan. Bagi manusia yang menginginkan kesempatan untuk menjadi orang yang dilayani ya, selama ini dia melayani orang
Allah sampaikan bahwa nanti di surga banyak pelayan-pelayan, laki-laki dan perempuan. Laki-laki misalnya ingin mendambakan kalimat tutur kata yang baik, ramah, lembut dari wanita-wanita misalnya. Diceritakan bidadari di sana, sehingga ada motivasi untuk ingin meraih surga. Bersabar ketika di dunia misalnya dapat perlakuan yang tidak baik, ada yang tidak berjodoh dan sebagainya, ada janji di sana. Wanita yang kebanyakan mereka akan nyaman, tenang hatinya ketika mendapatkan rumah yang nyaman bagi mereka, maka mereka akan diberitahu bahwa nanti ada dipan yang dialaskan bantal-bantal dari emas, kemudian istana yang megah. Ada orang yang mungkin dalam di dunia kehidupannya sulit karena rumahnya sempit, maka itu menjadi motivasi. Begitu caranya memotivasi. Masing-masing orang punya kapasitas, keinginan, niat, cita-cita sendiri-sendiri dan kita harus menghargai. Kalau udah ada salah, maafkan dulu mereka. Maksudnya maafkan itu di antaranya adalah, oh ya tunggu dulu ya, maafkan dulu. Saya pinginnya anak saya tetap waktu nih kalau sholat, tapi kok nggak ada apa-apa. Setankah yang menggoda atau dia punya metode lain? Mohonkan ampun ya Allah, izinkanlah anak saya untuk sholat tetap waktu. Lalu tanya, ini bagaimana nih supaya kamu lebih mudah? Musyawarah dulu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Setelah kita berusaha lembut, tidak keras hati, berusaha memberikan nasihat, maka sisanya yang utama kita serahkan urusan kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal padanya. Tidak boleh ada kalimat gini, saya sudah memberi nasihat, berarti tugas saya sudah selesai. Kalimat yang dipakai itu harusnya disandingkan dengan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat berusaha berbagai cara untuk tidak berhenti memberi nasihat. Kalau Rasulullah SAW, para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang baik di sekitar kita, para ulama mempunyai pola pikir, saya sudah menyampaikan berarti tugas saya sudah selesai, maka dipastikan agama ini tidak akan sampai sekarang. Sedangkan kalimat yang menyatakan bahwa tugas kita hanya untuk memberi nasihat adalah diantaranya dalam surat Al-Kahfi, di mana Rasulullah SAW itu bersedih hati akibat nasihat-nasihatnya tidak diikuti, perlakuan-perlakuan kasarnya, tidak taatnya orang kepada Allah dan Rasulnya membuat beliau sangat sedih, sehingga Allah menyampaikan jangan sampai melukai diri sendiri. Kesedihan itu sesungguhnya tugasnya memang untuk memberikan nasihat. Atau dalam surat Al-Ghasyiyah misalnya disampaikan begitu juga. Zakir innama anta mudzakir. Maka berilah nasihat, berilah ilmu, sampaikanlah peringatan. Karena sesungguhnya engkau adalah penyampai peringatan. Maka di antara yang dikatakan bahwa ada orang-orang yang tetap kufur, maka dia akan benar-benar azab. Sesungguhnya semua itu kembali pada Allah. Urusannya urusan Allah untuk itu. Jadi jangan sampai menyandingkan ketidaksabaran kita dalam memberikan nasihat kepada ayat yang di situ Rasulullah SAW itu sedang sedih akibat orang ini tidak taat dan sampai melukai, maksudnya sedihnya itu menyakiti beliau, maka dihibur. Tapi ketika beliau mendapatkan tentangan yang keras, Allah justru memberikan motivasi-motivasi untuk tetap harus berusaha memberikan nasihat. Maka ketika kita memberi nasihat pada orang-orang yang kita bisa jangkau, jangan mudah menyerah dengan mengatakan yang penting saya sudah memberi nasihat. Kalau orang itu tidak nurut, kita mohon pada Allah diberi kesempatan nurut dan introspeksi diri. Jangan-jangan cara kita yang kasar, hatinya kasar dan sikapnya keras, tidak memberikan kesempatan untuk memaafkan, memohon ampunan dan bermusyawarah dengan orang itu. Baik, kita akan lanjut ke bab berikutnya adalah 3 kesabaran yang harus kita lakukan
di antara banyak sekali kondisi-kondisi yang harus membuat kita sabar. Pertama, bersabar saat menuntut ilmu. Yang kedua, bersabar saat tidak bisa taat. Yang ketiga, bersabar dalam mencintai diri sendiri. Yang pertama, bersabar dalam menuntut ilmu. Jadi dalam sebuah obrolan ya di tempat saya bekerja, di lounge tempat kami itu, saya berbincang-bincang dengan beberapa kawan lalu sampai pada cerita tentang belajar ilmu agama. Saya sampaikan ada satu hal yang menjadi kendala bagi saya adalah ketika saya menemukan sesuatu yang menarik, saya bisa berhenti di situ. Jadi misalnya saya berniat untuk menghafal surat Al-Mudaththir, berhenti di kalimat maka karena Tuhanmu bersabarlah. Saya berhenti di situ. Belum bisa melanjutkan. Karena ternyata itu sudah menjadi kebiasaan. Lalu saya menemukan ini bisa jadi hal yang lebih baik kalau saya mampu memanfaatkan. Maksudnya begini. Bapak Ibu bisa lihat di layar, itu ada buku Never Split the Difference, bernegosiasi seolah nyawa Anda taruhannya. Ini adalah buku yang dibuat oleh seorang mantan negosiator dari CIA. Dia mengajarkan bagaimana cara kita bernegosiasi. Pada kebanyakan kondisi, negosiasi adalah mencari jalan keluar yang sama-sama terbaik di antara kedua belah pihak. Misalnya saya bernegosiasi dengan atasan saya atau saya bernegosiasi dengan keluarga saya, itu mencari mana jalan yang lebih nyaman dari yang lain. Ya. Maka di buku ini disampaikan, karena ada beberapa kondisi yang negosiasi itu harus kita yang menang. Dan ini cocok dengan pekerjaan kita, di mana tidak jarang ketika kita ingin merawat anak, atau anaknya belum boleh pulang misalnya, atau dia harus mendapatkan terapi, orang tuanya menolak, enggak. Maka komunikasi kita adalah negosiasi. Dan negosiasi ini adalah negosiasi yang nggak bisa, ya udah deh setengah dia, setengah kita. Misalnya kita begini, gimana ya anak saya dirawat ini, masalahnya saya masih ada anak-anak kecil dan suami saya lagi di luar kota. Dia bicara begitu, lalu nggak bisa, ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa deh Bu pulang, nanti dikasih obat. Nggak, karena kita tidak bisa meminta umatnya untuk paham. Maka bagaimana negosiasinya agar anak ini dirawat dan orang tuanya paham bahwa yang sekarang jadi fokus utamanya di sini. Yang lain dia harus berusaha mencari jalan keluar agar orang-orang di rumahnya ada yang jagain, apapun itu caranya. Karena dia akan negosiasi ke kita agar kita tidak merawat anak, padahal kita tahu. Itu ilmu yang diberikan. Jadi diantaranya adalah ketika dia diuji oleh para profesor dari Harvard University, 2 orang profesor. Dia dikatakan begini, profesornya bilang pada beliau, pada Chris Voss ini, saat ini anak perempuan kamu saya culik dan kamu harus memberikan tebusan $2 juta dalam waktu 1 jam. Jadi diuji bagaimana cara dia nego. Chris Voss diam, terus kalimatnya, bagaimana ya caranya saya bisa dapat uang $2 juta dalam 1 jam? Pengujinya bingung. Lalu dikatakan lagi, ya kamu yang harus tahu gimana caranya harus dapat. Karena kalau tidak, anak kamu nanti akan dibunuh. Ini simulasi. Tidak benar-benar lagi diculik. Terus dia diam lagi, dia ingat. Ya tapi bagaimana caranya saya bisa dapat? Itu kalimat satu itu berulang-ulang diucapkan tanpa ada hentakan emosi. Betul-betul meminta masukan. Dan itu sudah cukup untuk membuat orang akhirnya jadi tersadar. Nah di sini saya berhenti. Padahal cerita itu baru mungkin di bab pendahuluan. Cerita kalimat bagaimana caranya baru di bab pendahuluan. Dan saya terhenti, tidak bisa maju lagi untuk membaca yang lain. Saya simpan buku itu depan TV.
agar saya ingat ini saya masih ada banyak yang bisa saya pelajari dari sini. Apa yang dilakukan? Mencoba menghafal kalimat itu dan mencoba mempraktekannya. Dok udah boleh pulang belum? Ini belum ya, ini masih perlu antibiotik 3 hari lagi, terus harus dapat oksigen masih, fisioterapi 3 kali. Tapi dok, saya udah nggak bisa lagi, udah kebanyakan cuti, kantor saya udah nggak ini, gimana ya? Biasanya saya bilang ke orang tuanya, wah saya nggak bisa negosiasi sama penyakitnya, saya coba rubah. Saya bilang, nah begini Pak, ini kan sebenarnya anak Bapak waktu sakit, Bapak bawa ke saya, kemudian alhamdulillah saya temukan ada sakitnya, radang paru-paru, dan dari apa yang harusnya saya lakukan dari segi medis itu adalah melakukan perawatan, termasuk masih memberikan oksigen, nebulisasi, dan obat-obatan ketika pasien anak Bapak sakit ini. Sebenarnya saya loh Pak yang minta izin sama Bapak. Bapak Ibu mengizinkan saya nggak untuk merawat anak Bapak dengan cara yang terbaik, yang benar, yaitu masih di rumah sakit. Kalau Bapak Ibu mengizinkan, alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu sudah tidak berkenan memberikan izin pada saya nggak bisa apa-apa. Nanti saya harus memberi obat sebisa yang diberikan, namun itu sangat substandar. Itu kalimat untuk memberitahu dulu posisinya nih. Kita siapa, dia siapa. Dialah penentunya, bukan kita penentunya. Sehingga ketika mereka tersadar bahwa mereka yang menentukan, baru saya bilang, ini gimana caranya ya supaya bisa dapat oksigen? Oh, ini saya bisa cari. Terus gimana caranya supaya bisa dulu diinfus? Karena kan nggak boleh diinfus di rumah. Gimana caranya supaya tetap dia bisa fisioterapi 3 kali sehari tanpa harus bolak-balik? Pak, rencananya gimana? Gimana cara saya bisa bantu? Ini antibiotik kalau diganti pakai obat minum, dosisnya terlalu kecil Pak. Gimana caranya supaya ini bisa masuk? Apa Bapak ada tempat lain untuk rawat inap? Kata-kata gimana ya caranya? Setelah dia ya tahu bahwa dialah yang menentukan, bukan dokternya yang menentukan pulang nggak pulang tuh dia sebagai orang tuanya. Dia bisa tidak mengizinkan lagi dokter untuk merawat. Lalu kita tanya, bagaimana caranya? Jadi ini alhamdulillah cukup berhasil untuk menunda. Atau ketika kita membutuhkan sebuah pemeriksaan, tapi pemeriksaan itu sangat sulit terkait biaya dalam layanan BPJS. Karena saya ada kasus pasiennya demam tifoid dirujuk untuk dirawat, tapi hasil pemeriksaan saya mengarah ini kayaknya virus influenza. Lalu pemeriksaan saat itu BPJS nggak bisa mengcover terlalu tinggi biaya pemeriksaan. Lalu saya menyampaikan pada manajemen gimana caranya ya supaya kalau adik ini masuk tidak menularkan ke yang lain, karena saya khawatir di influenza A. Terus gimana caranya supaya dia bisa diperiksa, jadi kita bisa kasih obat antivirus. Manajemen terus berpikir mereka gimana caranya. Alhamdulillah ternyata ada sampel pemeriksaan, sampel yang bisa diberikan gratis. Kalimat bagaimana caranya membuat orang yang bernegosiasi juga melihat, oh ya ini saya yang bisa, ini bukan dokternya, kan dokternya udah tahu dia perlu perawatan, tapi melihat ini ada chance kemungkinan sebuah penyakit yang kalau penyakit itu tidak terdeteksi, pasien itu dirawat di ruangan biasa, tidak diisolasi, dia bisa dengan cepat menularkan yang lain. Lalu orang itu berpikir, nah bertahan dalam sebuah kalimat untuk kemudian mempraktekannya itu bisa jadi merupakan upaya untuk lebih mendalami ilmu sampai mengamalkannya. Dan ini ternyata memang telah disampaikan oleh Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, seorang ulama kibar tabi'in, ya, berkata pada muridnya yaitu Yunus bin Yazid, wahai Yunus, janganlah engkau sombong di hadapan ilmu. Karena ilmu itu bagaikan lembah-lembah, jika engkau berusaha melaluinya sekaligus, engkau akan terhenti sebelum mencapainya. Namun laluilah ia berhari-hari,
Jangan mengambil ilmu dengan sekaligus, karena barang siapa yang mengambil ilmu dengan sekaligus, maka akan hilang darinya sekaligus. Namun ambillah sedikit demi sedikit bersamaan dengan hari-hari dan malam-malammu. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya membaca surat Al-Asr, dikatakan di situ satu kalimatnya, di antaranya menasehati dalam kesabaran. Lalu kata-kata itu dicamkan dalam hati. Diingat-ingat terus ilmu itu. Sehingga lama-lama mulai merubah perilaku kita, akhlak kita, menjadi menasehati dalam kesabaran. Ketika tadi mendengar misalnya apabila maka dengan rahmat Allah lah engkau berlemah lembut. Kalimat itu dipakai, ya, penggalan ayat itu dipakai untuk kemudian diresapi bahwa kita tidak bisa memaksakan diri on spot. Begitu anak kita melakukan perlakuan yang menurut kita tidak baik, kita langsung berburuk sangka bahwa dia pasti tidak baik. Kemudian kita, oh ya, saya harus lemah lembut. Lalu dadakan kita coba ngomong, itu gagal. Akhirnya cuman nasehatnya baik, kata-katanya kasar, atau lemah lembut kata-katanya, tapi isinya tetap menyakitkan. Dan itu akan membuat orang jadi menjauh. Maka ini dulu disampaikan, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang lemah lembut dalam bertutur kata, dalam memberi nasihat. Kalimat itu disimpan dalam hari-hari kita, dalam malam-malam kita. Ketika misalnya di dalam surat Luqman, kita tidak boleh angkuh ya, kalau berjalan tidak boleh angkuh, itu membuat kita ingat nanti terhafal dalam diri kita, diingat-ingat, sehingga waktu kita lagi jalan di lorong-lorong pasien misalnya, kan ada yang karena terburu-buru itu kayak gagah gitu jalan, tapi itu bisa jadi harusnya kan nggak begitu, harusnya kita tetap menunduk atau permisi atau gimana gitu. Yang orang tuh tahu bahwa kita yang berjalan, kita menghormati yang lagi duduk. Banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kajian-kajian itu, yang harusnya kita berhenti dulu sejenak untuk kemudian ambil ilmunya, lalu nikmati dalam hari-hari dan malam-malam. Maka Bapak Ibu, saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu hari ini dan ke depannya, coba sabar saat belajar lagi sholat. Takbir bagaimana, apa maknanya. Kemudian terus setiap gerakannya atau bacaan-bacaannya, sabar. Dapat ilmunya, praktekkan, resapi lagi. Kalau mau meresapi misalnya Al-Fatihah nih, kita udah hafal, ingin sampai resap itu, jangan lagi sholatnya kita baru latihan. Tapi setelah selesai sholat kita bisa mengulang-ulang membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sungkir lagi ya. Semuanya dikasih ke Allah. Dan masih terlalu banyak takinya. Oh ya, alhamdulillah taki. Benar. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa? Itu diresapi dalam kesendirian kita. Dalam diam, waktu merenung. Juga waktu Al-Quran. Baca, dapat satu ayat yang kena, kalau kata Ustaz Abimak itu. Dapat ayat kena, pelajari dulu. Lihat lagi. Lihat tafsirnya lagi. Pahami dulu. Nikmati dulu, ajarkan, sambil kita amal. Juga dalam doa, ya, doa itu kita resapi doanya. Ya. Allahumma inni as'aluka. Sampai betul-betul kita tahu ini maksudnya apa, kapan digunakan. Doa-doa yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jangan cuma lewat gitu aja. Rabbana, ya Tuhan kami. Artinya kita sudah memposisikan kita ini hambanya, dan Robbi itu adalah menyadarkan diri kita bahwa Allah lah yang menciptakan kita, memelihara kita, menjaga kita, dan Allah telah memberikan banyak hidayah di sekeliling kita, tinggal kita ngambilnya. Mau atau tidak. Jadi sabar, coba sabar. Jangan juga hari ini mau sholat ya, mau apa ya. Allah memberikan waktu panjang. Satu persatu. Hari ini saya mau belajar apa? Terus satu. Wah itu sih lama, ya kan bukan target. Memang ada kendala di sini bagi teman-teman yang bapak-bapak ibu yang memiliki sifat
Kalau masih ingat saya pernah memberikan materi tentang manusia dibagi empat kelompok. Ada kelompok yang promotor, atau kelompok yang memang dia itu tidak memikirkan proses, yang penting hasil. Terserah prosesnya mau bagaimana, yang penting hasil. Jadi ketika dia menilai dirinya, itu bukan bagaimana proses belajarnya, tapi saya punya target sekian. Tidak jadi masalah selama bacaan Al-Qur'annya bisa diresapi dan menjadi berubah. Begitu. Yang penting hasil. Target sekian. Nah, ada orang yang tipenya menghargai proses, dia menikmati proses. Kesulitannya seringkali tidak tercapai target. Keunggulannya dia bisa mempelajari juga. Ada kelompok orang yang patokannya adalah timeline. Terserah prosesnya bagaimana, terserah hasilnya bagaimana, yang penting timeline-nya ditepati. Ketika orang menyingkir dari timeline, maka dia akan tidak suka, tidak nyaman. Maka orang seperti ini pun mungkin belajarnya berbeda. Ada yang tipe supporter, dia akan mengikuti. Ayo, ibadah sedekah, ayo kita sedekah, orang yang begitu, support. Maka dia pun akan beribadah dengan cara dia. Ya. Maka hati-hati, kita harus mengenali diri kita, dan untuk beberapa kondisi kita harus memposisikan diri untuk lebih baik. Misalnya kayak orang yang menyukai proses, dia seringkali tidak peduli dengan timeline. Jadi dia bisa jadi misalnya harusnya tetap ada target untuk memberi pelajaran di minggu keberapa gitu. Karena menikmati proses, dia bisa mundur jadwalnya. Sedangkan bagi itu yang mampu adalah orang-orang yang tipe controller. Dia memang sesuai dengan timeline. Tapi yang controller harus belajar untuk lebih empati pada diri sendiri. Bahwa timeline itu dilakukan, jadi jam sekian harus tamat sekian, jam sekian harus begini, jam sekian. Itu harus dilakukan tapi dengan proses yang benar. Ya, jadi banyak, tapi intinya adalah kita harus berlatih sabar untuk bisa mendapatkan manfaat dari sholat, baca Al-Quran, doa, dan banyak hal lagi. Yang kedua adalah bersabar saat tidak bisa taat. Maksudnya tidak bisa taat itu bisa jadi kita ada dalam kondisi mau ibadah tertentu jadi sulit. Yang biasanya kita bersedekah kok jadi sulit. Uangnya ada tapi sedekahnya nggak keluar misalnya. Atau sholatnya yang tadinya khusyuk makin nggak khusyuk. Ya, atau beberapa hafalan hilang. Ya. Kondisi yang lain tidak bisa taat, misalnya ternyata sulit melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Atau masih ada dosa riba sampai sekarang, atau masih sering zolim, sadar nggak sadar zolim lagi, karena udah terbiasa. Maka kita harus bersabar. Bersabar itu bukan putus asa ya. Putus asa tuh, ya udahlah saya udah gini, nggak bisa lagi kayaknya. Aduh, saya udah umur segini, kayaknya sholat saya telat terus, ya udahlah. Aduh, saya udah berumur, udah tua, mau ngapalin susah, ya udahlah. Aduh, saya udah banyak dosa dan nggak mungkin Allah mengampuni. Itu putus asa, itu bukan sabar. Sabar itu adalah tetap untuk kembali lagi memperbaiki diri. Itu sabar. Nah, lawan rasa putus asa, lawan rasa sulit itu. Ya. Tapi beda dengan gini, misalnya orang tersebut ingin mempelajari Al-Quran. Lalu dia bisanya tidak misalnya 1 minggu 1 juz gitu. Karena kan itu jadi membaca tapi bisa jadi tidak mengerti. Maka dia inginnya pelan-pelan. Sabarnya adalah ya konsisten. Jangan juga pelan-pelan dapat 1 ayat, udah dapat manfaatnya nggak ngambil ayat berikutnya. Jangan juga, bukan begitu caranya. Jadi ketika nggak bisa memenuhi, kita harus sabar, cara kita begini, tapi kita konsisten. Itu sabar. Contoh yang terbaik ketika yang saya alami ketika berusaha untuk sabar saat tidak taat itu begini. Kan saya sedang upaya untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat. Lagi mau nurunin berat badan. Karena kalimatnya nurunin berat badan.
bukan mau sehat. Maka ketika berubah ingin sehat, diantaranya adalah saya berusaha untuk diet. Misalnya nggak minum es teh manis misalnya. Maka ketika tiba-tiba saya lalai, lengah, saya minum es teh manis, maka saya harusnya segera kembali, aduh tadi saya minum es teh manis, habis ini saya nggak mau lagi. Itu yang dikuatkan. Bukan, ya udah terlanjur minum es teh manis, udahlah, kayaknya saya minum dulu aja lah. Nggak boleh begitu. Dan itu sering terjadi. Kayak kemarin nggak apa-apa, dikit lagi, akhirnya jadi begitu. Harusnya kesalahan yang saya lakukan, misalnya hari ini saya nggak olahraga, lalu saya tanamkan besok saya harus olahraga. Ini juga salah satu bentuk yang diajarkan dalam agama ini. Kalau kita berbuat sesuatu kesalahan, bermaksiat, mengambil riba, berzalim sama orang lain, maka segera kita lakukan ibadah-ibadah yang lain untuk menutupi. Maksudnya bukan, misalnya kita berbuat salah nih, nggak sengaja ngambil hak orang lain, terus kita sedekah, lalu kita berpikirnya maka dosa saya akan ditutupi oleh sedekah saya. Bukan itu cara kerjanya. Tetap yang punya hak mengampuni itu adalah Allah. Tetapi kebiasaan buruk kita mengambil hak orang lain ini dengan kita membersihkan hati bersedekah, kita bersedekah hati kita makin bersih, kita bisa berhenti untuk melakukan ini. Itu maksudnya. Jadi ketika kita sedang tidak taat, sabar untuk tetap kembali ke jalan Allah. Ketika kita cheating makanan lagi diet, sabar untuk kembali lagi diet. Ketika kita berhenti olahraga, jangan langsung putus asa dan terlena. Aduh, udah nanggung lagi. Enggak, balik lagi olahraga. Nah itu juga sama. Ketika kita misalnya sulit untuk ibadah, jangan terus putus asa. Futur dalam ibadah. Ganti arah ibadahnya. Yang tadinya ngapal Al-Qur'annya, rajin tiba-tiba berhenti. Ya udah sekarang saya sedekahnya. Ya udah sekarang saya sholat sunnahnya. Ya udah sholat sunnah, nggak ada waktu, saya ngapain ya? Udah, saya mau beri nasihat. Apa itu dilakukan? Tapi kita harus sabar untuk tetap taat. Ya. Masih sulit melepaskan kebiasaan buruk, bukan malah menjadi biasa, tapi udah habis ini saya nggak boleh lagi, habis ini saya nggak boleh lagi. Jadi, masih dosa riba misalnya, bukan ya udah saya udah riba lah, masih berapa tahun lagi. Enggak, kita cari jalan keluar untuk bisa lepas. Masih sering zalim misalnya, nggak sengaja ngomong kasar, jangan akhirnya putus asa, ya udah saya udah mau gimana lagi, udah sifat saya. Enggak, harus bisa berubah, harus sabar, dan itu harus ada usahanya, harus ada doanya. Ya. Jadi sabar tadi pertama, sabar ketika menuntut ilmu. Yang kedua, bersabar saat tidak bisa taat. Yang ketiga, sabar saat mencintai diri sendiri. Yaitu agar tetap sehat dan mampu beribadah dengan sempurna sampai ajal menjemput. Sayangi fisik kita. Alhamdulillah Allah telah izinkan beberapa guru di sini hadir dan saya menjadi saksi betapa beliau ketika usianya sudah 86 masih bisa berjalan seperti biasa, berjalan ke masjid. Saya pernah sholat di samping beliau masih bisa sujud, kemudian berdiri, biasa saja. Jadi menyayangi fisik ini menyebabkan beliau bisa beribadah dengan sempurna, gerakannya, sempurna waktunya di usia beliau. Dan ini harus jadi motivasi. Bagi yang sudah sakit-sakitan sekarang, kan masih banyak yang bisa dilakukan. Saya ingat betul tuh ada tetangga saya kena Guillain-Barré syndrome, kemudian dalam proses pemulihannya itu, fisioterapisnya non-muslim nanya, sekarang Bapak perlu apa? Perlu gerakan apa? Kita fisioterapi. Dia bilang, saya pingin ruku. Waktu sholat, ruku itu bagaimana? Tunjukin sama dia. Bapak baru udah bisa dilatih fisioterapi agar dia bisa ruku. Jadi Bapak Ibu yang mungkin lagi sakit kakinya, sulit segala macam, jangan menyerah. Coba untuk berobat. Dan obatnya niatnya untuk agar kita mudah beribadah. Karena Islam
menyuruh untuk menjaga kesehatan. Jadi sebuah hadis riwayat Tirmizi disampaikan Rasulullah SAW menyampaikan, hendaklah kalian memohon pada Allah ampunan dan keselamatan kesehatan. Setelah dikaruniai keyakinan iman, sesungguhnya seorang hamba tidak diberi karunia yang lebih baik daripadanya, yaitu keselamatan dan kesehatan. Mohon sama Allah. Kemudian niat. Memohon, berniat. Niatkan olahraga untuk ibadah. Nasihat para ulama menyampaikan betapa banyak amalan yang berbentuk amalan dunia, kemudian karena niat yang baik berubah menjadi amalan akhirat. Kita sudah sering mengatakan ketika pasien hari ini bekerja dengan niat untuk menolong pasien, mencari nafkah untuk keluarga dan orang-orang sekitar, ya Allah, lillahi ta'ala, mencari ridhomu ya Allah, mencari ampunanmu, mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Niat itu. Ada juga orang yang dengan waktu yang sama, jumlah pasien yang sama, aktivitas yang sama, dia meniatkan dalam dirinya bekerja untuk mencari uang, mencari nafkah saja. Akan niatkan untuk ibadah. Jadi kita waktu ibadah niat olahraga agar kita bisa masih jalan, masih bisa baca Quran, masih bisa dengar kajian. Ya. Olahraga itu ibadah, bahkan ketika puasa pun dia lihat kegiatan-kegiatan yang ada sesuai dengan usia kita, ya pasti harus olahraga. Olahraga itu membuat kita menjadi lebih lama dan lebih mudah dalam melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, yang berikutnya adalah bersabar saat mencintai diri sendiri, menyayangi mental kita. Kenapa ini penting? Karena ternyata kondisi mental juga mempengaruhi kemampuan seorang untuk beribadah dengan optimal. Konsentrasi dan kekhusyuan. Gangguan mental seperti kecemasan berlebihan atau depresi berat dapat membuat sulit berkonsentrasi, sehingga menghalangi tercapainya kekhusyuan dalam sholat, fokus saat berzikir dan berdoa. Motivasi dan energi. Ya, masalah kesehatan mental seringkali menyebabkan kurangnya motivasi dan energi. Dan keinginan untuk melakukan aktivitas sehari-hari termasuk kewajiban ibadah rutin. Juga masalah keyakinan diri. Individu dengan kesehatan mental yang terganggu mungkin merasa jauh dari Tuhan. Atau merasa ibadahnya tidak diterima. Dan ini dapat menurunkan ketaatan ibadah. Kesehatan mental ini bisa datang akibat karena diri kita lah yang menekan, punya target harus sekian, punya ini, punya itu, hanya untuk menyenangkan diri atau menyenangkan orang lain, sehingga akhirnya kita yang merasa lelah karena menjadikan sesuatu yang bukan prioritas menjadi prioritas. Ada target-target yang kalau head to head sebenarnya tidak perlu. Kita membuang waktu, pikiran, tenaga, harta, masih bisa kita melakukan hal yang lebih ringan. Kecuali kalau itu tidak mengganggu kesehatan mental kita, karena mungkin dana kita cukup, waktu kita cukup, kemampuan cukup, ya. Maka itu bisa. Namun kalau sudah mengganggu mental sehingga akhirnya berlebihan dalam bersikap, bisa jadi justru mengganggu orang lain. Karena bentuk kesehatan mental ini bisa juga disebabkan oleh tekanan dari luar. Yang jadi masalah Bapak Ibu, generasi kita tidak terbiasa untuk melihat apakah mental kita sudah luka atau tidak. Beda dengan generasi sekarang, anak-anak sekarang itu mudah sekali dia datang ke psikiater. Hanya untuk merasa kok dia galau, kok dia sedih, kok dia gak jelas di kesehatan mental, di mental health nggak benar. Dia datang ke siapa? Tidak ragu dia untuk mendapatkan obat-obatan yang stigma yang ada di kelompok, di generasi kita, nah itu sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Kalau kita punya penyakit yang sangat berbahaya, dan itu tidak terjadi pada generasi sekarang. Generasi sekarang sangat betul-betul memperhatikan kesehatan mental. Tekanan-tekanan yang ada dalam pendidikan kita sebagai dokter spesialis tidak jarang membuat kita memaklumi orang menzalimi kita.
kita tekan diri kita untuk mengalah dan sadar tidak sadar justru mengganggu kesehatan mental kita. Ada orang yang dari kecil dikenal ceria, tidak pernah mudah marah, lebih suka menjadi penghibur, banyak disukai oleh kawan-kawannya, kehadirannya menjadi hal yang ceria. Tapi ketika dia masuk ke dalam sistem pendidikan yang di sana dimaklumi bentuk-bentuk tekanan mental, membuat dia berubah untuk survive. Dia memaklumi bahwa itu benar, sehingga dia melakukan hal yang sama dan berubah menjadi pemarah. Butuh waktu bertahun-tahun untuk kemudian menyadarkan dirinya bahwa itu bukan dia yang sebenarnya. Dan butuh waktu bertahun-tahun untuk dia melihat bahwa ternyata pola marahnya dipengaruhi oleh orang terdekatnya. Sehingga dia harus berdoa, jangan sampai saya kembali seperti itu, saya tidak mau seperti orang ini, saya tidak mau seperti orang ini. Dan tidak jarang orang yang ketika mungkin di usia kita baru sadar bahwa kita punya penyakit psikosomatik, sebuah sakit yang kita anggap wajar, sakit dada, sakit pinggang, badan ngilu-ngilu. Ternyata dengan rahmat Allah tersadar bahwa ketika ada waktu kita tenang, maka gejala itu hilang. Lalu kita mulai sadar bahwa kita harus mencari sumbernya. Sumbernya bisa dari luar atau sumbernya dari dalam diri sendiri. Saat ini ramai diperbincangkan yang disebut dengan NPD, Narcissistic Personal Disorder. Mohon koreksi bagi teman-teman yang psikiatri. Yang ternyata itu banyak. Ada atasan kita yang NPD, ada bawahan kita yang NPD, ada pasangan kita yang NPD, ada anak kita harus hidup dengan orang tua yang NPD gitu ya. Guru kita, banyak sekali orang itu yang mereka memang mempunyai kemampuan untuk melakukan tekanan terhadap mental karena mereka harus mengontrol. Dan orang-orang yang menjadi korban sering sadarnya terlambat dan hampir dipastikan orang-orang itu akan berobat. Kalau dia tidak berobat, dia akan mencoba mengobati dirinya sendiri. Sementara NPD ini tidak pernah sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Atau dia tahu tapi dia tidak pernah berlepas diri untuk itu. Nah, kita bisa saja hidup di antara orang itu. Dan jangan sampai kita terlena karena hormat kita pada guru kita, karena posisi kita sebagai bawahan, karena kita sayang sama anak kita sayang sama suami, sayang sama istri, memaklumi perilaku itu sehingga akhirnya badan kita mulai jadi rusak. Dan akhirnya itu bukan bentuk kita mensyukuri nikmat. Maka mohon pada Allah agar ditunjukkan yang benar itu benar, diberikan kita kekuatan mental dan berusaha untuk mengobati diri sendiri. Sabar. Bisa jadi orang yang menyakiti kita itu marah tambah marah. Atau dia playing victim. Misalnya seorang atasan memberikan tugas yang berlebih-lebihan, tidak memandang bahwa di situ ada beberapa atasan, misalnya dokter nih, atau spesialis ngasih tugas A, padahal di situ ada dokter spesialis lagi ngasih B, C, dan dia dalam keadaan kelelahan orang itu. Kita lelah orang ngasih tugas gitu. Lalu kita maklumi, ya udahlah, enggak, kita harus mencari jalan keluar begitu. Dan itu yang dilakukan oleh generasi-generasi sekarang. Yang kita bilang dikit-dikit ngeluh, padahal enggak. Mereka sadar betul mengenai kesehatan mental. Ketika mereka sudah merasa tidak nyaman, mereka lebih baik menghindar. Karena itu yang diajari ke mereka. Bahwa ketika berhadapan dengan orang yang punya kemampuan untuk menekan kita secara mental, ya, ketika kita berontak lalu playing victim, kita bikin aturan yang, kita menerima aturan yang gak jelas. Kita punya ambisi pribadi yang seakan-akan ambisi itu adalah yang terbaik. Sampai-sampai kalimatnya bisa gini, kalau ada yang mengingatkan, kan belum tentu yang terbaik. Enggak, ini udah pasti benar saya.
Enggak, jelas lah ini punya saya yang terbaik. Ada yang sampai begitu. NPD bisa begitu. Maka ketika akhirnya bawahannya tidak mengikuti, dia akan playing victim. Saya ini sekarang pusing, lihat generasi sekarang. Suruh ini nggak mau, situ nggak mau, nggak juga suka sedikit, keluar lah minta. Pergi aja, nggak mau, padahal cari kerjaan nggak gampang. Generasi kita terlalu memaksakan diri untuk tetap berada di lingkungan, misalnya bekerja, di pekerjaan yang membuat dia tidak nyaman. Kita harus bersabar. Ada kalanya kita harus keluar dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari hal yang lebih baik. Betapa menderitanya seorang perawat ketika dia di rumah menjaga aurat, di tempat pekerjaan dia harus lepas jilbab. Lalu dia berdoa sama Allah mencari jalan bagaimana caranya supaya dia tetap berhijab, akhirnya diberikan jalan keluar. Dia pindah ke rumah sakit, yang rumah sakit itu menerima dia untuk berjilbab. Ada seorang dokter yang masuk pekerjaan ke sebuah rumah sakit itu memang betul-betul fenomenal ya. Penghasilannya banyak, dokter-dokternya banyak, kalau bagi saham juga bisa banyak. Namun ada hal yang membuat ini ada yang nggak benar. Dan kalau saya masuk ke sini berubah nanti. Mindset saya yang saya jaga melakukan pekerjaan harus ideal. Ideal itu bukan bukan standar tinggi di luar standar tertinggi ya. Oh itu kan idealnya, bukan. Ideal itu adalah standar dasar. Itu ideal. Maka ketika ada orang disebut idealisme, dia ingin mengerjakan pekerjaan sebagai dokter secara ideal, itu bukan dia mau berusaha untuk lebih sempurna dari yang sudah seharusnya, enggak. Dia hanya menerapkan yang seharusnya bagaimana, maka orang-orang yang menganggap idealisme itu adalah sesuatu yang berlebihan, dia sebenarnya punya standar yang di bawah. Maka orang tersebut tidak mungkin akan berusaha untuk keluar dari tempat ke tempat yang lain. Dan dia butuh motivasi untuk kalau bertahan, dia dimotivasi untuk juga tetap terjaga kesehatan mentalnya. Orang tersebut harus berdoa pada Allah agar tetap diberikan jalan, agar kondisi mentalnya tetap baik. Bapak Ibu kalau misalnya melihat ada anak yang menjauh, bawahan yang menghindar, hati-hati jangan-jangan itu akibat perlakuan kita yang kasar. Seperti yang ada tadi dalam surat Al-Imran, menyatakan kalau kita berhati kasar, bersikap kasar, berhati keras, maka orang akan menjauh. Kalau ada orang yang ingin me time lah katakan begitu ya, dia menyendiri, dia tadinya bonding di sebuah grup gitu, dia bonding kemudian melepaskan diri. Nah, bisa jadi dia sedang berusaha untuk sembuh dari kesehatan mentalnya. Dan orang yang membuat mentalnya tertekan tidak bisa menjadi penyembuhnya. Karena kalau kita membuat kesalahan menjadi penyebab pasien kita lagi sakit, maka kita bukan orang yang tepat untuk menyembuhkannya. Karena bisa jadi kita aja bingung kenapa bisa salah. Akan butuh orang lain. Ya, butuh orang lain untuk kemudian memberi kesempatan healing. Ya. Dan tempat terbaik untuk menjaga mental kita adalah selalu mengingat Allah. Karena utama dari kesehatan mental adalah tenang. Lalu minta sama Allah tuh agar diberi petunjuk apakah ada kondisi mental yang tidak sehat atau kondisi fisik yang terganggu akibat mental, psikosomatik. Tidak jarang orang tersebut akan merasa kaget, merasa, loh jadi selama ini saya begini karena gitu. Loh jadi selama ini saya ternyata, ya, apalagi di para sepuh ya, para senior, di mana mereka kehilangan kontak dengan anaknya, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan, ya. Seakan-akan lupa bahwa ketika Allah berkehendak, yang miskin bisa mendadak kaya, yang kaya bisa mendadak miskin. Allah menyatakan setiap ada musibah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Satu kesedihan diganti dua kesenangan. Maka motivasi untuk percaya kepada Allah adalah hal yang terbaik untuk menjaga mental kita. Karena Bapak Ibu, untuk setiap usaha yang kita menggantungkan diri dengan pikiran dan ikhtiar kita saja, maka itu sama dengan kehancuran.
ketika Bapak Ibu merencanakan saya tua gimana ya, uang masih segini, nanti kalau anak sudah selesai mungkin penghasilan saya cuma segini, kalau saya tua bagaimana, saya kok diperlakukan sama orang seperti ini, keluarga saya sekarang aja saya berpenghasilan mereka cuek, mereka nggak peduli, kadang saya sakit juga mereka nggak peduli misalnya. Lalu bagaimana tuanya, waduh kayak itu kita menggantungkan pada pikiran kita, maka itu kehancuran. Karena mulai dari niat, ikhtiar, sampai menerima hasil harus yakin bahwa Allah penentu segalanya. Jadi berdoa saja. Ya Allah, saya bisa. Pikiran saya saat ini tidak nyaman. Saya khawatir di usia tua saya tidak mendapatkan cukup bantuan. Saya yakin ya Allah bahwa siapapun tidak bisa membantu tanpa izin-Mu. Maka kalau bukan padamu ya Allah, yang sangat menyayangi saya, yang menciptakan saya, yang menjaga saya harus berharap apa lagi? Tolong saya ya Allah, sampaikan saya pada keadaan di mana saya mendapatkan kebahagiaan. Yakin terus, maka kita bisa melalui hari demi hari ini dengan kondisi mental yang baik. Ada doa agar Allah memperbaiki diri kita di setiap waktu. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang Maha Berdiri sendiri, di rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih sya'ni kullan. Aslih sya'ni kullan. Perbaikilah untukku urusanku semua, wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Abada, abada. Maka janganlah engkau serahkan aku pada diriku sendiri walau sekejap mata. Bisa jadi ada orang yang kemudian kita sayang dan jauh tidak terjangkau. Misalnya kegalauan kita ketika anak kita bentar lagi harus jauh tinggal. Anak perempuan, kesayangan kita harus jauh tinggal. Kita harus beritahu orang yang kita sayangi jauh dan kita tidak bisa membantunya dia setiap saat. Kita sampaikan bahwa apabila takdir Allah membuat kita meninggal lebih dulu, maka janganlah bergantung dengan bantuan yang biasanya saya berikan. Karena saya akan mati nanti, mintalah pada yang Maha Hidup, Ya Hayyu, mintalah pada yang Maha Hidup, karena Allah akan hidup selama ini. Kalau apa yang ingin saya bantu, yang ingin bantu padamu, namun terhalang karena tergantung oleh orang-orang. Anak mau pergi dengan suami, kalau yang butuh bantuan, belum tentu bantuan itu bisa diberikan karena dia sudah milik suami. Maka ada keterbatasan di situ. Ada keterbatasan waktu karena kita ini terbatas dengan waktu, terbatas dengan harta, terbatas dengan kesempatan untuk bisa dengan sesegera mungkin menolong orang yang kita sayangi, anak kita yang jauh, orang tua kita yang jauh. Ada penghalang. Maka mohon pertolongan pada Allah yang Maha Berdiri sendiri. Ya Qayyum.
maka mohonkanlah rahmat dari Allah dalam bentuk Rahman dan Rahim. Bentuk rahmat yang bisa membawa kita dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Rahmat yang tetap Allah berikan bahkan ketika kita tidak melakukan ketaatan akibat kelalaian kita. Itu rahmat yang kita mohonkan untuk menolong kita. Birahmatika astaghis. Apa yang kita mohonkan? Aslihi sya'nikullah. Perbaiki untuk urusanku semuanya. Tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pada orang-orang kita betul-betul cintai. Ya. Tidak pernah berhenti. Bisa jadi setelah kita wafat pun kita ingin lingkungan kita, anak-anak kita, keluarga kita, semua dalam keadaan terbaik. Dan itu ada urusan yang bisa jadi tidak bisa kita lanjutkan. Maka kita mohon asal hisyatullah, perbaikilah untukku urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan aku pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Kitanya yang selalu merasa bahwa menurut perhitungan kita akan terjadi A, B, C, D. Ketika meleset, kita kecewa. Mental kita jatuh, fisik kita jatuh, makin kita tidak taat sama Allah. Pola pikir kita lah yang menyebabkan dari pikiran kita ini bakal susah loh untuk bisa mencapai cita-cita ini bakal susah loh. Ingin anak bahagia di sana kok kayaknya bakal susah ya. Kok kayaknya dia akan kehidupannya bakal sulit loh gitu. Itu semua karena kita pikirnya sesuai dengan target kita. Yang kita harus lakukan adalah memberi nasihat, memberikan bantuan yang kita mampu, memberikan ilmunya, memberikan contoh perilakunya, lalu kita serahkan semua pada Allah. Ingat, ketika semua urusan kita gantungkan hanya dengan apa yang kita mampu pikirkan dan mampu ikhtiar, maka itu sama dengan kehancuran. Karena sesungguhnya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang memiliki rahmat untuk diberikan pada kita, yang mampu memperbaiki segala urusan kita, dan Allah mampu untuk bersama dengan kita. Allah lah yang akan berkuasa, Allah lah yang akan menentukan jalan kita. Hati yang gelisah, khawatir, akal yang akan membawa kita pada ketidakpastian. Maka kita harus mengendalikan diri Bapak Ibu dalam keadaan sedih, takut. Mohon pada Allah. Ucapkan astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena langkah selanjutnya setelah ada takut dan sedih biasanya mulai terus marah, sombong, baru kemudian kita bisa tenang. Kita harus segera geser ini. Saat kita sedih, saat kita takut, saat kita lagi marah, atau kita lagi sombong, kita harus geser menjadi nafsu mutmainnah. Caranya dengan apa? Kalau psikolog tuh exhale. Kalau kita dalam keadaan tidak terkendali, pikiran kita kalut, exhale gitu. Nah, dua kalimat dalam Islam yang hanya bisa dilakukan dalam keadaan exhale adalah astagfirullahaladzim. Ucapkan astagfirullah. Karena astagfirullah tidak bisa diucapkan dengan menarik nafas. Nggak bisa. Semuanya harus buang nafas. Astagfirullahaladzim. Sesuai dengan kaidah psikologi. Ketika gelisah, kita buang nafas. Astagfirullahaladzim. Itu kekuatannya. Itu kalimat yang pertama. Kalimat kedua, la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Tidak bisa kita menarik nafas ketika mengucapkan itu. La haula, nggak bisa. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Kita exhale, maka kita akan tenang. Sebagai penutup, dalam surat Quran surat Ar-Ra'd, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
Baik, dengan demikian inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bahwa kita harus bersabar pada 3 kondisi. Pertama, ketika kita menuntut ilmu, kita harus bersabar. Kedua, ketika kita sedang sulit untuk taat. Dan yang ketiga, bersabarlah untuk mencintai diri sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kiranya berkenan saya unmute dulu ya sebentar. Baik, mohon kiranya Prof. Azali berkenan memberi nasihat. Prof, silakan di unmute dulu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi telah diuraikan dengan panjang lebar dengan mengutip beberapa kutipan dalam ayat Al-Quran ya. Itu sudah sangat luas, tetapi ternyata sabar itu sangat banyak dibahas di dalam Al-Quran. Saya di sini mau menambahkan beberapa yang tadi belum disebut tentang sabar dalam Al-Quran. Satu dari surat Al-Baqarah nomor 153. Allah berfirman, mohonlah pertolongan kamu sekalian kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang kedua dari Al-Baqarah 155, Allah Ta'ala berfirman, sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu sekalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga Ali Imran 200. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Kemudian yang keempat dari Az-Zumar 39 nomor 10. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang kelima dari Asy-Syu'ara, Allah Ta'ala berfirman, tetapi orang yang bersabar dan mau memaafkan, sesungguhnya perbuatan semacam itu termasuk perbuatan yang sangat utama. Dan yang keenam itu dari surat Muhammad, Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sekalian, agar kami mengetahui orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar di antara kamu sekalian. Itu tambahannya aja. Tapi di samping itu mungkin masih banyak ya, tapi yang itu. Kemudian tadi telah dijelaskan juga, ini bagi saya sendiri betul atau tidaknya saya tidak tahu, bahwa prinsip yang saya pegang itu supaya saya jadi orang sabar. Jadi saya itu selalu percaya bahwa orang sabar itu kekasih Allah. Maka saya akan berbuat sebaik-baiknya. Itu saja tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azali. Iya, begitu banyak sebenarnya sabar itu ditempatkan dalam posisi bukan ancaman. Quran kalimat kami selalu sabar merupakan jalan keluar. Kita lihat tadi ayat-ayat yang disampaikan oleh Prof. Azali itu menunjukkan bahwa Allah memberitahu bahwa sabar itu menjadikan jalan keluar. Bahkan di beberapa surat Al-Asr misalnya, kalau disampaikan dulu ancamannya, ada orang-orang yang rugi loh. Jalan keluarnya apa? Saling menasihati dalam kesabaran. Astagfirullah bismillah sholat. Coba tolong dirimu dengan memohon padaku dan bersabar setelah sholat lagi.
Jadi itu jalan keluar, pintu exit kita dalam setiap masalah. Bergantung pada Allah jadi hal yang penting. Saya ingat betul perempuan saya waktu mau masuk ruang oka, dia kelihatan gelisah. Saya tanya, kamu takut ya? Iya. Lalu saya minta dia untuk buka HP-nya ayat kursi. Lalu saya minta dia baca satu persatu dengan ayatnya. Di sana sampaikan bahwa itu tidak pernah tidur, mengurus makhluknya, dan jangan takut, di dalam itu nanti Allah yang mengurus. Terus bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali izin Allah, gitu kata. Mohon berdoa pada Allah agar dokter-dokternya jadi pintar, perawatnya juga, supaya teteh bisa tenang. Kan itu saya ajarkan bahwa bahkan ketika saya berada di samping dia, ada momen-momen tertentu yang saya tidak bisa memiliki karena saya operasi dijalankan lewat bedah. Apa yang akan terjadi selama operasi itu bisa jadi hal-hal yang saya tidak bisa menilai. Itu membuat saya paham betul bahwa ada keterbatasan, bahkan ketika saya ada dekat. Insya Allah semoga Allah memberikan rahmatnya. Kalau tahun depan beliau menikah, dia harus dibawa ke Jepang mengikuti suaminya. Dan itu kembali membuat kegelisahan di hati saya, menyadarkan saya bahwa jarak yang segitu jauh akan membuat saya untuk pertama kalinya tidak bisa hidup tinggal melihat anak saya. Sebuah pelajaran penting untuk menyadarkan bahwa akan ada waktu di mana kita makin sadar bahwa Allah hanya menitipkan anak kepada kita. Allah telah berikan banyak kebahagiaan dengan menitipkan anak itu menjadi hiburan kita. Dan niat kita untuk membantu dan menolong adalah niat yang telah Allah berikan pada kita dengan apa yang kita lakukan, penghasilan segala macam. Keamanan adalah rahmat-rahmat yang telah Allah berikan padanya melalui kita. Bahwa bukan kita sebenarnya yang betul-betul menolong dan melindungi. Bukan saya yang menolong diri anak saya. Allah yang melindungi, tapi Allah beri kesempatan saya untuk berperan menjadi orang yang menurut anak saya membantu. Padahal Allah sedang membantu saya untuk bisa berperan, ikut berperan. Maka sebenarnya ada saya atau tidak ada saya, yang dia butuhkan hanya Allah. Maka saya sedang mencari waktu yang tepat untuk bisa menyampaikan pada dia doa tadi, ya Hayu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Cuman belum ada waktu dan belum ada keberanian ketika harus bilang sama anak, kalau ayah meninggal nanti, maka kamu jangan tergantung, Allah tidak pernah mati. Kalau nanti ayah tidak bisa bantu, anak jauh, kamu gak perlu tergantung sama ayah, karena ada Allah yang mengurusi. Dan dia tidak tergantung siapapun. Dia tergantung waktu, kamu ada apa-apa, Allah gak bisa langsung nyamperin, ayah gak bisa langsung nyamperin. Nah kayak dulu misalnya ada masalah pulang dari tempat kerjanya atau pulang dari sekolahnya, saya tinggal, oke, ayah jemput ya, nanti dengan seperti itu. Nah, di antara hal yang meresahkan seperti itu bisa jadi membuat tidak khusyuk, tidak produktif, karena kepikiran. Dan yang mengingatkan saya adalah bahwa seharusnya itu tidak terjadi. Cukup saya menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Berpikir makin dekat waktu, makin berpikir ini gimana ya nanti dia ya, gimana nanti ini ya, dunia yang menolong gimana caranya ya. Itu membuat kepala jadi pening. Akhirnya jadi seringkali tidak produktif. Dan senang sendiri karena harus berpikir.
Padahal harusnya kita berserah diri sama Allah. Dikasih kesempatan bertahun-tahun untuk bersama aja itu sudah karunia yang besar. Masih ada anak lain yang harus diurus, yang harus disampaikan. Wah, gimana nih situasi begini? Keadaan kehidupan sekarang menjadi susah lah. Dokter sekarang dalam keadaan tekanan, pada kita bekerja di situ masih ada anak yang harus dibiayai. Itu perilaku yang tidak produktif. Karena walau sesusah apapun kehidupan di Indonesia sekarang, tetap yang menentukan rezeki itu kan Allah. Ketika teman-teman mengingatkan kekhawatirannya, wah ini nanti gimana ya penghasilannya, wah ini dipotong lagi, inilah itulah, BPJS jadi lebih dipersulit ya. Maka kalimat yang menghibur hati saya adalah, untungnya untuk urusan rezeki itu bukan tergantung dari bagaimana kebijakan pemerintah, bagaimana kebijakan BPJS, rumah sakit, bagaimana tanggapan manusia, tanggapan orang, rezeki itu Allah yang sudah menetapkan. Maka ketika kita menjalani kehidupan ini hanya bergantung pada pikiran dan usaha kita saja, maka itu sama dengan kehancuran. Sabar untuk selalu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Baik, mungkin ada Dr. Harmon. Tadi saya belum salah lihat beliau baik. Mohon mungkin ada yang bisa berkenan memberikan nasihat atau bertanya mungkin. Silakan sharing. Kalau ada teman-teman yang dari psikiatri mungkin bisa memberikan sedikit nasihat terkait dengan mental health ini. Karena itu semua benar-benar bisa mengganggu kehusuan. Terlalu tinggi, angan-angan, ya. Itu semua bisa menjerumuskan. Ade Hafni mungkin berkenan memberikan nasihat atau hadis mungkin atau doa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak deh. Ya Bismillah. Ini apa namanya? Ya kemarin juga dia sebenarnya ada musibah, ya dia juga sakit. Dia tetap istilahnya semuanya kita mensyukuri nikmat Allah, selalu kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalau kita ikhlas, ya insyaallah ya kitanya juga tenang gitu. Ya seperti yang tadi kan kata Prof Azali untuk orang yang sabar yang di surat Al-Baqarah, ya kan, di yang hadis yang Ibnu Katsir kan, lantas Imam Ahmad juga meriwayatkan Abu Sinan, dia menceritakan, aku sedang menguburkan anakku ketika ia sedang berada dalam liang kubur, tiba-tiba tanganku ditarik oleh Abu Talha, ada mengeluarkan diriku, padanya seraya ucap, maukah aku sampaikan berita gembira untukmu? Lantas Abu Dardak bin Abdurrahman bin Arzab mengabarkan padaku dari Abu Musa, Allah berfirman, hai malaikat maut, apakah engkau sudah mencabut nyawa anak hambaku? Apakah engkau mencabut nyawa anak kesayangannya dan buah hatinya? Iya, jawab malaikat. Lalu apa yang dia ucapkan? Tanya Allah. Malaikat pun menjawab, dia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja. Maka Allah berfirman padanya, malaikat, buatkanlah untuknya sebuah rumah di surga dan namailah rumah itu dengan Baitul Hamd, rumah pujian. Ya, jadi pokoknya kita selalu alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya seperti ya kejadian Ade sendiri kemarin kan tanggal 25, ya qadarullah dioperasi. Habis udah dioperasi, ya kita selalu berdoa sama Allah semoga dikasih kesembuhan. Qadarullah minggu kemudian suami perdarahan lagi. Yang pertama kali ya diucapkan waktu itu malam-malam, Kang Agus bilang, ibu ayah muntah darah lagi gitu. Tadi ucapnya alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kita harus siap. Padahal kita habis operasi,
Malam-malam kita harus nyetir sendiri, nganterin suami ke Bandung. Hasan Sadikin. Dan lagi, ya kita bersabar. Kita terima apa kata Allah. Allah menakdirkan seperti itu, kita bersyukur aja. Alhamdulillah. Kita masih kesempatan walaupun di jalan tol ada truk melintang, sehingga macet di tol 2 jam. Jadi sehingga dia nyetir dari jam 12 malam baru nyampe 3 subuh. Ya tetap saja semuanya alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, intinya kita setiap saat pasti akan selalu diberi ujian sama Allah. Tapi apakah kita ikhlas? Apakah kita menerima seperti itu? Misalnya Kang Agus dengan berkali-kali berdarah, kita udah tahu ada obat Terliprint itu efek sampingnya bisa beradik-adik, perutnya sakit seperti itu. Terus pas dioperasi sudah berhasil diikat tapi ada yang rembes, berarti kan memang sulit karena memang penyakit itu sudah lama, jadi struktur pembuluh darahnya lemah gitu ya. Ya tetap alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita tetap berusaha langsung beli, walaupun obatnya nggak dari rumah sakit, kita beli rumah sakit lain, sehingga kita ambillah si resiko itu, si obat yang membuat si berdetak jantungnya menjadi bradikardi. Tapi kan nggak ada pilihan lain, itu sampai tahap mana kita mentoleransi obat itu gitu kan. Tapi semuanya kembali lagi sama Allah, kita minta sama Allah sehingga oleh Allah dikasih mukjizat. Ya alhamdulillah ya tidak ada maksudnya perdarahan lagi, semoga insya Allah la haula wa quwwata illa billah. Maksud kemarin pulang ya langsung karangnya seperti itu. Kita hidup akan selalu penuh dengan ujian. Tapi apakah kita akan menerima ujian dan takdir itu dari Allah? Ya semuanya tetap alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billah. Itu Kang Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah membaik deh Ade sama Kang Agus? Ya semuanya pemulihan dua-duanya. La haula wala quwata illa billah. Ya, mudah-mudahan makin sehat ya. Nah kemarin pas lagi acara nih, ada acara dirimu, biasanya ngeliat Ade nih. Sebenarnya masih sakit. Ya sebenarnya pingin ikutan di satu sisi, daftar enggak, qadarullah justru pada saat acara itulah si Kang Agus masuk HCU. Ya itulah mungkin takdir Allah, makanya dia enggak daftar. Seperti itu. Ya, kalimat pertama kali saya mendengar kalimat alhamdulillah ya ala kulli hal di kajian ini oleh Ade menyampaikan, dan alhamdulillah beberapa kali bisa saya amalkan. Nah, itu juga menjadi terbukanya pintu rahmat buat Ade dan keluarga jika Ade memberikan kami ilmu dengan doa-doanya ya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kesehatan, kebahagiaan untuk Ade, Kang Agus dan keluarga ini. Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal, titik krusial sabar itu ketika alhamdulillah. Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengucapkan itu alhamdulillah ya ala kulli hal, lalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saran saya, ucapkan itu berulang-ulang. Walaupun kita tidak mengerti kenapa harus alhamdulillah di saat itu. Seperti yang pernah saya sampaikan ketika ayah wafat itu, yang kalimat yang saya ingat itu kalimat alhamdulillah ya ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Saya ulang-ulang, lalu saya pikir ini alhamdulillahnya di mana ya Allah, tunjukkan ya Allah agar ikhlas hati ini, alhamdulillahnya di mana. Lalu pelan-pelan terbuka bahwa ada kemudahan-kemudahan, ada hikmah di situ, terbuka di kita sehingga kita makin tenang mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, memasakan apa yang ada. Terima kasih. Bentuk kesabaran adalah mengucap bersyukur ketika tertimpa musibah,
mendahului kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat yang disampaikan oleh orang-orang yang sabar. Dan surat Al-Baqarah disampaikan oleh Allah bahwa berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Fabasyiris sabirin. Siapa orang-orang sabar? Alladzina iza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila datang padanya musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan hati, sesuatu yang memberikan kegalauan, kesusahan, apa yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu memposisikan kita, mengikrarkan kita bahwa kita sedang bersabar. Maka Allah bilang ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kepada mereka akan diberikan salawat dari Tuhannya, salawat dan rahmat dari Tuhannya, dan diberikan jalan keluar, diberikan hidayah. Kembali lagi, kesabaran adalah ikrar yang harus kita lakukan, dan sabar adalah pintu keluar. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pada mereka dijadikan Allah orang-orang yang memiliki hidayah. Bapak Ibu, saya mohon izin karena kebetulan ini sudah jam 7.15 dan kami di Bandung sedang ada acara ilmiah yang kemudian kita harus bersiap-siap, ada tugas juga yang harus dilaksanakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Mohon maaf dalam 3 kali hari minggu terakhir saya tidak bisa melakukan lebih karena kesulitan saya dalam menyiapkan materi, dan memang ada beberapa kondisi yang mengharuskan saya keluar kota yang tidak bisa sambil memberikan kajian. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bertemu dalam minggu-minggu ini. Dan kembali lagi saya mengingatkan, bersabarlah dalam menuntut ilmu, satu persatu, nikmati dalam hari-hari kita, dalam malam-malam kita, kemudian bersabarlah untuk kembali ke jalan Allah ketika kita tidak taat pada Allah, datang futur dan sebagainya. Dan yang terakhir, bersabarlah ketika kita mencintai diri sendiri, untuk mencintai diri sendiri, baik fisik dalam olahraga maupun mental. Ya, semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dokter. Prof. Azali dulu ya, Teh Tamara. Ayung Mami mana? Terus berarti ya Teh Tamara belum ketemu nih, mudah-mudahan nanti ketemu. Terima kasih Nuhun, Dokter Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ki. Ya, makasih ya. Ya, salam dari Rizka, Ki. Oh iya, salam ya. Ya, Atur nuhun, Dokter Kiki. Prof. Manggi, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Kiki. Ya, sama-sama. Syukran Dokter Kiki. Dokter Hikmah nuhun. Syukron. Izin nih. Terima kasih. Terus dia, alhamdulillah sehat-sehat semua ya dok. Anak udah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah dok. Terima kasih dok. Sami-sami. Izin pamit Bapak Ibu. Prof izin pamit. Ketika saya tutup ini akan close Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.